Tagar ghosting meramaikan media sosial tidak hanya menjadi ajang curhat colongan, tapi warganet ini justru juga ada yang mengelaborasi, membahas secara mendalam terkait dengan hal ini. Dan ini pun bukan pertama kali ya isu yang ramai diperbincangkan di dunia maya, kemudian juga jadi hits ramai dibahas di dunia nyata. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan founder Drone Emprit, ada Mas Ismail Fahmi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Mei. Mas, sebenarnya seberapa besar sih kekuatan dari hal-hal yang ramai diperbincangkan, kemudian pergeseran isu yang ada di media sosial ini untuk diimplementasikan di kehidupan nyata? Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya dunia maya itu sebetulnya kan dunia juga kan, suatu realitas juga sama gitu. Bedanya itu ada di internet. Jadi sana ada orang, ada opini, ada publik, ada banyak hal yang sama seperti kita temuin juga di dunia nyata. Jadi ketika ada sesuatu yang ramai di dunia maya, di dunia sosial, itu akan dengan mudah juga itu nanti akan terefleksi di dunia nyata gitu. Apalagi kalau misalnya sesuatu yang ramai di dunia maya itu hanya soal isu-isu yang terbaru lah gitu ya. Itu berangkatnya itu dari mana? Dari dunia nyata. Ya, seperti isu ghosting misalnya tadi kita bahas tuh. Jadi itu kan sebetulnya berangkat dari dunia nyata masuk ke dunia maya, kemudian balik lagi ke dunia nyata lagi gitu. Itu dan bahkan karena kekuatan ini jadi suatu realitas. Sering kan kita gunakan, kita dengar ada namanya buzzer, influencer. Mereka mencoba untuk membangun persepsi publik dunia maya. Harapannya apa? Suatu saat nanti publik itu ketika di dunia nyata akan terpengaruh oleh realitas yang dibangun, opini yang dibangun di dunia maya tadi itu. Oke, berarti itu tadi saling berkesinambungan dan benar adanya bahwa hal-hal yang ramai diperbincangkan itu kemudian juga ramai dan bisa menjadi tolak ukur untuk melakukan langkah-langkah di kehidupan nyata ya Mas ya. Termasuk diantaranya kalau kita bicara soal pengambilan kebijakan nih. Sejauh ini menurut analisa Anda, bagaimana sih sebenarnya pengaruh media sosial dalam pengambilan kebijakan dan mengapa ada istilah kebijakan trending based policy. Jadi kebijakan yang diambil berdasarkan dengan hal-hal yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial atau dunia maya. Kalau istilah trending based policy itu sebetulnya kalau saya lihat sendiri itu policy yang belum terlalu siap sebetulnya ya, harusnya tidak seperti itu. Policy itu harus dikaji dengan sangat yang bagus ya. Jadi kalau seandainya itu mudah digoyang oleh percakapan publik di media sosial misalnya, artinya mungkin basisnya kebijakan tadi belum siap, kajiannya mungkin belum siap. Ada istilah baru Mbak, sekarang itu lagi tren itu di Eropa juga, namanya demokrasi 4.0 gitu. Demokrasi 4.0 itu adalah suatu demokrasi di mana publik itu ikut terlibat di dalam proses. Tidak hanya pada saat 5 tahun sekali pada saat mereka mencoblos saja. Selama ini kan seolah-olah kan gitu ya. Kita nyoblos, diminta suaranya, habis itu bye-bye, terserah gitu bagaimana perwakil-wakil kita, kemudian juga mereka yang di pemerintah mengatur kebijakan tanpa keterlibatan publik. Nah, trennya itu lagi diarahnya ke sana karena ke depan itu sekarang dan ke depan itu dunia maya, media sosial, internet itu sudah satu hal yang tidak terpisahkan. Publik sudah biasa ada di sana, opini ada di situ, proses-proses pengambilan kebijakan juga ada di situ semua gitu. Jadi itu diharapkan nanti semakin lama publik pun bisa memberikan pendapatnya, opininya untuk pembangunan kebijakan ya, itu di media sosial lewat internet. Ada misalnya demokrasi 4.0.org misalnya itu, ada itu. Dan mereka sudah mengarah ke sana. Tapi tidak model yang barusan dibilang ya, trending based policy, bukan kayak gitu. Tapi ini benar-benar ada sebuah kebijakan mulai diangkat, nah itu melibatkan publik dalam proses penyusunannya. Oke, baik. Karena kan kalau kita lihat dari tatanan negara, ada lembaga legislatif ya Mas ya yang biasanya diharapkan bisa menyuarakan suara-suara kita. Tapi dengan demokrasi 4.0 ini bisa dikatakan bahwa publik bisa juga ikut mengawasi. Salah satunya selain lewat media adalah lewat media sosial ya berarti? Ya betul sekali. Jadi sekarang ini katakan itu belum jalan ya di Indonesia itu. Yang sekarang terjadi adalah media sosial menjadi satu kekuatan. Dan ini saya kira sebuah berkah ya buat publik di Indonesia. Kenapa? Karena tidak semua kebijakan itu sudah siap, sehingga pada saat proses penyusunannya pun mungkin juga di ruang-ruang tertutup gitu kan, di gedung, mungkin di hotel gitu. Ketika dikeluarkan ternyata nggak pas ya, tidak sesuai dengan
kondisi publik, harapan publik. Nah, di sana publik masih punya ruangan untuk memberikan masukannya itu. Dan sekarang sering kita lihat makanya penggunaan media sosial, berbagai macam kebijakan ternyata saya keluarkan kok nggak pas ya. Kita akan rame-rame memberikan pendapatnya. Dan disitulah sebetulnya cikal bakal. Kalau saya lihatnya ini sisi positif aja ya. Ini cikal bakal dari tadi demokrasi 4.0 itu. Di mana yang diharapkan nanti prosesnya makin lama makin bagus. Tidak statis yang kemudian ada respon, ada kebijakan direspon negatif berubah lagi, nggak gitu. Tapi benar-benar menjadi proses yang bagus dari awal, publik sudah dilibatkan itu. The power of social media ya Mas ya. Tapi kalau kita bicara soal media sosial ini kan apakah itu kemudian menjadi harapan atau ancaman tergantung kita yang menggunakan. Tapi kalau bicara soal sumber daya manusianya, penggunanya, ini masih banyak juga yang belum melek atau belum digital literasinya masih bisa dikatakan rendah nih Mas. Nah, apa kemudian yang sebaiknya kita lakukan sebagai pengguna untuk mengantisipasi justru memanfaatkan sosial media untuk hal-hal negatif atau tidak terjebak dengan adanya isu-isu seperti pengalihan isu atau opini-opini negatif yang dibangun dalam media sosial? Pertama, sadaran dulu ya bahwa kita harus sadar bahwa seperti saya bilang tadi, realitas di media sosial itu bisa diciptakan, bisa dibangun, bisa dimanipulasi. Itu yang pertama ya. Bahwa apa yang kita baca bisa jadi bukan itu yang seharusnya yang benar. Apa yang kita terima itu bisa jadi sudah dimanipulasi hingga kita bisa mempercayai sesuatu. Itu pertama itu. Kemudian kedua, setelah kita sadar bahwa yang kita terima itu belum tentu valid dan kita akan diharapkan kan tidak langsung percaya apa yang ada di media sosial. Jadi ada skeptis. Sifat skeptis itu sangat penting sekarang ini. Saya sendiri selalu skeptis ketika menerima informasi, tidak langsung percaya. Nah, ketidakpercayaan kita di awal terhadap segala macam informasi membuat kita apa? Jadi jadi rajin kita ngecek dulu, bener nggak ini sebelum di-share, dipercayain gitu. Kita baca dulu ya. Salah satu cara yang paling gampang itu ya gunakan kayak Google gitu. Itu kan Google Search kan gampang ya. Ada satu isu, coba cek aja. Biasanya sebuah isu itu, kalau memang itu valid, itu ada sumbernya, ada referensinya. Kalau tidak valid misalnya, itu bisa jadi, kalau di Indonesia kan sudah ada cek fakta, ada teman-teman dari Mavindo dan media-media kan bikin tuh cek fakta. Siapa tahu itu sudah didibang, siapa tahu itu ada hoax yang salah, sudah diperiksa. Jadi kita tidak jatuh lagi gitu. Dan ada berbagai macam cara yang gampang, biasanya saya sering bikin tuh misalnya, cek gambar, ngecek video benar atau tidak itu paling tidak ya untuk kita supaya tidak terjerumus salah dalam yang sering terjadi sekarang kan hoax ya, informasi yang salah itu. Yeah. Belum lagi nanti kita banyak belajar setelah itu kan bagaimana memanfaatkan internet untuk misalnya kalau anak-anak sekolah ya pengembangan dirinya, belajar untuk coding, orang tua itu misalnya kan untuk jualan, dagang, belajar tentang ilmu yang baru kan. Jadi benar-benar banyak manfaatnya. Itulah disebut dengan literasi. Ya. Literasi itu prosesnya panjang. Jadi bukan hanya membaca. Ya. Kita belajar, mendapat informasi, mendapat kemampuan, kemudian kita belajar juga berekspresi, bagaimana yang baik. Ada contoh ini kan anak-anak teen itu bagus loh. Belasan tahun kan dibilang Microsoft kemarin kan cukup bagus ya dibanding sama orang dewasa. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa interaksi dengan luar. Di Poppers misalnya interaksi dengan teman-teman mereka yang di luar. Mungkin lebih sopan kan gitu ya daripada di sini. Jadi mereka sudah terbiasa gitu. Dan kemudian juga mereka kadang ada yang suka game ya. Itu ada contohnya yang mereka mungkin di YouTube. Itu ada namanya soul culture kalau di luar itu. Kita harus ikut norma-norma. Misalnya tidak boleh rasis dan seterusnya. Kalau seandainya ada tokoh yang rasis itu kadang diserang. Ada contoh beberapa artis itu karena salah rasis sedikit langsung kemudian dia diserang sama netizen. Filmnya pun juga dituntut supaya orang ini dipecat kayak gitu, akhirnya bisa dipecat. Ini membuat apa? Jadi hati-hati. Jadi kita pun akhirnya belajar ya. Harus tetap bertanggung jawab ya, berarti dalam menggunakan media sosial. Terus bertanggung jawab. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya ini kan banyak sekali pergeseran isu yang terjadi di media sosial ini cepat begitu. Bahkan kadang-kadang justru jadi bingung gitu. Ini kenapa mengarah ke hal-hal negatif. Nah, itu bagaimana kemudian yang harus kita lakukan, Mas? Dan memang faktanya seperti apa sih sebenarnya sebaran isu-isu atau pergeseran isu yang ada di media sosial? Oh, itu luar biasa. Isu itu berganti itu hampir bisa setiap hari. Gitu. Ada isu-isu besar yang panjang, biasanya mentok itu paling panjang di 1 minggu gitu.
Paling lama ada gitu kayak yang dulu itu benar-benar kayak Omnibus Law itu kan isu yang sangat besar ya. Itu hanya 2 minggu tinggi, habis itu udah turun. Ya. Nah, jadi apalagi untuk isu-isu yang sehari-hari itu naik turun itu biasanya 1 hari 2 hari. Ini sudah menjadi realitas ya di media sosial, isu sangat bergerak sangat cepat, bahkan sehari pun juga berkali-kali itu isu berubah. Ya kita di sini apa? Kita harus punya tujuan. Dia harus punya goal. Ketika main di media sosial, ketika main di internet itu tujuannya untuk apa gitu. Kita harus punya goal untuk diri kita sendiri. Kalau tidak, ya kita akan termakan isu. Kita akan terbawa-bawa isu itu. Berarti ketika ada lagi rame ini, oke kita kesini ya, lagi bahas lagi, ikutan sibuk. Habis itu ganti lagi kan gitu ya. Berarti adanya pengalihan isu itu benar adanya ya, Mas Fahmi? Adanya pengalihan isu dan ada sejumlah pihak yang memanfaatkan ramainya perbincangan tentang satu hal itu benar adanya ya? Ya itu benar, itu realita ya. Ada beberapa yang sifatnya natural ya, nggak sengaja ya, nggak sengaja muncul, tapi waktu yang bersamaan kan koinsiden, kebetulan itu ada juga. Terkait ada dengan juga hal yang itu sengaja nih, membelokkan, itu juga nggak jarang, sering itu. Oke, terkait dengan hal ini, saya mau singgung sedikit tentang isu yang kemarin sempat ramai diperbincangkan. Berarti itu bentuknya pengalihan isu atau benar-benar atau seperti apa nih Mas? Kalau kondisinya, kalau lihat dari data riset dari Drone Emprit. Apa sentimen yang biasa dibicarakan? Yang kemarin ini apa nih? Yang soal ghosting ya, itu Mas? sama ghosting. Sentimennya seperti apa? Dibahas di sosial media. Singkat saja Mas. Ini kalau saya lihat sih bukan pengalihan ya. Nggak tahu sih, saya lihat itu bukan pengalihan. Karena ini 2 hal yang sifatnya natural. Saya nggak yakin juga, misalnya ini yang bersangkutan juga ingin diangkat kan. Itu kan bikin sesuatu yang malu, kan nggak enak ya. Sesuatu yang sangat pribadi. Masa digunakan untuk mengalihkan isu. Saya kira kalau ini sifatnya natural, kebetulan saja waktunya hampir bersamaan. Gitu. Dan yang satu lagi tinggi, lagi minta perhatian juga, yang KLB itu, satu lagi muncul gitu, bersamaan juga. Dan publik itu sifatnya lebih suka ini, publik Indonesia. Hal-hal yang sifatnya personal, pribadi, humanis, kontroversial, nah itu disukain sama publik. Mudah sekali kita belokkan dengan isu-isu semacam ini. Gitu. Jadi kayak contoh sebelumnya kan ada, kalau sebelumnya mungkin itu, kayak waktu itu kan Aisyah Wedding, ya Aisyah Wedding. Sampai sekarang kan nggak jelas juga itu. Hanya membuat website, bikin kontroversi, udah rame di televisi, di media segala macam, kita bisa sesuatu yang nggak tahu nih siapa yang ngerjain itu. Nah kalau itu mungkin ya, itu mungkin sebagai pengalihan. Tapi kalau yang barusan kemarin soal ghosting itu, kalau saya yakin perasaan saya ini ya lebih natural itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami malam hari ini dan sudah berbagi tentang analisisnya. Sehat selalu, Mas. Sama-sama, Mbak Mei. Terima kasih.